Kenapa sih? Ya karena kamu perempuan bisa. Kalian pernah ngerasa gak sih? Kita selalu disuruh ini itu, tapi Raka tapi malah dibilang Raka sama ibu. Aduh, kalian begini emang males kan dan gak mau ibu. Bisa, nanti kamu setrika baju kamu sendiri ya. Tadi baju Raka udah ibu setrika tadi pagi. Bu, kenapa sih Lisa disuruh nyetrika baju sendiri? Sedangkan Raka bajunya selalu ibu setrika ya? Raka itu laki-laki Nisa, kamu kan perempuan, jadi kamu harus bisa ngurus rumah. Tapi kan Bu, kita tinggal di rumah ini sama-sama. Kenapa cuma Lisa sama adik perempuan doang yang disuruh beresin rumah? Ya karena kamu perempuan Nisa, jadi kamu harus bisa ngurus rumah. Kalian pernah ngerasa gak sih kayak semua pekerjaan rumah dibebanin ke kita? Dengan alasan anak perempuan. Iya betul, kita selalu disuruh ini itu, tapi Raka mana pernah tuh. Aku juga heran, padahal kita semua juga capek sekolah. Kenapa cuma kita doang? Dulu aku pernah nolak, tapi malah dibilang Raka sama ibu. Dan lucunya alasannya karena kamu perempuan. Kenapa nggak Raka aja yang bantu sekali-kali? Iya, ibu bahkan selalu gosokin baju Raka, sedangkan kita gosok sendiri. Kita harus ngomong nih ke ibu sama ayah biar mereka tahu ini tuh nggak adil. Aku setuju sama Sari, tapi kita ngomongnya harus sopan ya. Dia tetap anak, tapi suara kita juga penting untuk didengar. Besok pagi kita ngumpul ya di ruang tengah. Kita bicara baik-baik kayak dan ibu. Minta pembagian tugas rumah yang adil. Tapi semua harus berani bicara ya. Kalian ada apa nih rame-rame? Maaf ya Bu, ada yang mau kita omongin. Boleh silakan. Kita ngerasa selama ini pekerjaan rumah yang aja kita doang, sedangkan Raka enggak. Iya, Raka juga nggak disuruh wajib bekerja rumah kayak kita, padahal kita semua sama. Kita bukan mau bantu, tapi tolong ya yang adil. Kalian ini kok aneh-aneh, biasanya juga begini. Sebentar Bu, dengerin mereka dulu. Kami usul tugas rumah dibagi rata aja, jadi ada jadwal piketnya. Dan Raka juga termasuk di dalamnya biar semua pekerjaan rumah tuh terbagi rata. Aduh, kalian begini emang males kan dan gak mau ibu. Maaf Bu, bukannya kita keras kepala. Kita cuma mau pembagian tugas yang adil, bukan berarti kita pemalas. Kalau kita terus yang dibebani, apa Raka punya tanggung jawab? Betul apa yang dikatakan oleh Nisa dan yang lainnya. Rumah ini adalah rumah kita semua, jadi ini adalah tanggung jawab kita semua. Nggak perempuan aja. Iya Bu, iya ya. Raka juga merasa apa yang dikatakan oleh Sari itu benar. Kalau Sari dan Nisa dan yang lainnya terus-terusan mengerjakan pekerjaan rumah, Raka jadi tidak memiliki rasa tanggung jawab di rumah ini. Betul. Coba Ibu pikirkan dan cerna baik-baik. Baik, kalau begitu mau kalian ibu dukung. Maaf ya ibu selama ini nggak adil sama kalian. Gak apa-apa Bu, yang penting ibu udah mau nerima pendapat dan saran dari kita. Dan ibu udah sadar kalau kita semua harus merasa punya tanggung jawab yang sama. Iya, terima kasih ya kalian udah berani jujur dan menyuarakan pendapat kalian. Ibu bangga sama kalian. Baik, Raka akan mulai bertanggung jawab mulai sekarang. Sekarang kita bikin jadwalnya ya. Perubahan dimulai dari keberanian menyuarakan suara hati. Demokrasi dalam keluarga bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi bagaimana semua didengar dan dihargai. Kami tak ingin melawan, hanya ingin diperlakukan adil. Karena keluarga adalah tempat di mana keadilan pertama kali dikenalkan. Ya udah, Coba, ayo. Terus di situ aja, di situ tuh. Si Mama ini.